Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara serta anak-anakku sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada detik ini masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa menggunakan kesempatan hidup yang diberikan oleh Allah kepada kita untuk beribadah kepadanya. Hari-hari ini kita sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan, dan malamnya kita gunakan untuk qiyamul lail atau qiyam Ramadan, mendirikan malam Ramadan. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bisa menjadi wasilah diampunkannya seluruh dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita nanti akan mendapatkan predikat manusia terbaik, yakni manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, tahun lalu saya hadir di masjid ini untuk menyampaikan ceramah dan mestinya juga mengimami, tetapi saat itu saya sedang dalam kondisi terganggu kesehatannya karena ada syaraf yang terjepit sehingga sakit memang untuk bergerak, sehingga saya terpaksa duduk seperti bapak itu, sholat sambil duduk karena terganggu kesehatannya. Saya waktu itu mohon doa kepada bapak, mudah-mudahan supaya diberi kesembuhan, dan alhamdulillah Allah memberikan kesembuhan. Sekarang sudah bisa ngimami lagi, meskipun ya dengan gerakan yang agak masih terbatas begitu ya. Jadi tidak seperti orang yang betul-betul sehat normal begitu. Mudah-mudahan bapak yang sedang sakit itu, yang sekarang duduk, juga kita doakan semoga Allah berikan kesembuhan Pak atas penyakitnya, dan mudah-mudahan semua kita yang sedang dirundung sakit, keluarga kita mudah-mudahan diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian yang dimuliakan Allah, saya diminta untuk memberikan ceramah dengan materi falsafah puasa. Kata-kata falsafah itu secara sederhana kalau kita fahami, maknanya adalah hal yang paling esensial, paling mendasar, paling substantif. Makanya sering kita kalau berfilsafat itu biasanya mencari hakikat dari segala sesuatu. Nah, berarti kalau kita bicara tentang falsafah puasa, ya kira-kira kita berbicara mengenai hal yang paling hakiki dari puasa itu sebenarnya apa. Bapak dan Ibu-ibu serta saudara sekalian, puasa itu memang sangat khas. Puasa itu merupakan ibadah yang berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau dalam ibadah-ibadah yang lain,
kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan, dan perintah itu menuntut kita untuk melakukan sesuatu. Mari kita lihat misalnya dari mulai syahadah. Dalam syahadat itu kita harus mengucapkan setidak-tidaknya, yang tentu saja disertai keyakinan di dalam hati. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Jadi sifatnya ada sesuatu yang kita lakukan, minimal dalam bentuk ucapan. Jadi bersifat aktif, melakukan sesuatu. Ibadah sholat juga begitu. Kita aktif melakukan sesuatu, baik itu qauliyah maupun amaliyah, ucapan maupun perbuatan. Ucapannya dari mulai Allahu Akbar, membaca Al-Fatihah, lalu membaca surat atau ayat dalam Al-Quran, lalu membaca doa-doa dan sholawat sampai dengan salam, yang berupa gerakan dari mulai mengangkat tangan, berdiri, rukuk, sujud, i'tidal, tahiyat. Jadi aktif melakukan sesuatu. Zakat juga sama, aktif melakukan sesuatu. Apa itu? Memberikan sebagian harta kita yang sudah mencapai ukuran tertentu kepada yang berhak. Jadi memberi, aktif. Haji, apalagi haji itu memang betul-betul ibadah yang sangat aktif, ya. Ada tawaf, ada sa'i, ada melempar jumrah, semuanya aktif dan memang dibutuhkan fisik yang kuat. Oleh karena itu idealnya ibadah haji itu ya dilakukan ketika kita masih muda, sehingga ketika melakukan tawaf, sa'i, ya, lalu kemudian melempar jumrah itu ya dengan kekuatan yang optimal gitu ya. Tetapi memang kenyataannya tidak seperti itu. Seringkali kita berkesempatan haji itu ya kalau kita sudah tua, karena mengumpulkan uang sedikit-sedikit sampai tua baru terkumpul, ya, baru bisa ibadah haji. Bahkan kadang-kadang sampai tua sekalipun, sampai wafat belum tentu bisa melakukan ibadah haji. Tapi idealnya kalau masih muda lebih bagus. Nah, jamaah tarawih yang dimuliakan Allah, puasa itu diperintahkan oleh Allah, tetapi Allah tidak menuntut untuk melakukan sesuatu, tetapi justru untuk tidak melakukan sesuatu. Jadi bersifat pasif. Makanya sering disebut dengan menahan diri. Untuk tidak apa? Untuk tidak melakukan makan dan minum serta melakukan hubungan suami istri pada saat tertentu, yaitu dari mulai fajar shadiq sampai dengan terbenamnya matahari. Jadi fajar shadiq itu ya waktu masuk sholat subuh itu sebenarnya. Tetapi ulama-ulama kita dengan sangat bijak memulai puasa itu tidak tung waktu adzan subuh itu. Sebab kalau dimulainya tung adzan subuh, khawatir orang banyak yang kelewat. Makanya kemudian diberi waktu jeda menunggu sampai dengan adzan subuh itu, disebut dengan waktu imsak yang jaraknya kurang lebih 10 menit. Itu untuk supaya sudah berhenti di situ biar ada jeda, tidak nerabas begitu. Ya. Sampai dengan maghrib tung, ya
itu waktu puasa. Nah, selama itu kita dituntut untuk tidak melakukan makan, tidak melakukan minum, tidak melakukan hubungan seksual, hubungan suami istri. Yang anak-anak belum paham ya. Jadi yang sudah tua-tua saja yang paham. Nah, Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, jadi itu yang merupakan hakikat dari puasa, itu menahan diri itu dari makan dan minum serta hubungan suami istri. Nah, sebenarnya memang ya, yang dituntut di dalam puasa itu tidak hanya menahan lapar dan haus, serta tidak hanya tidak melakukan hubungan suami istri. Sebenarnya banyak hal yang harus ditahan. Ya. Idealnya seluruh anggota badan kita ini mestinya ya ikut menahan diri juga. Jadi yang menahan diri tidak hanya perut kita dan sedikit yang di bawah perut itu, tapi sebenarnya seluruh anggota badan kita. Karena apa? Rasulullah SAW pernah menyatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lahu hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang tidak bisa menahan diri dari berkata kotor dan juga berbuat yang tidak baik dengan lisan itu, maka bagi Allah sesungguhnya tidak ada gunanya seseorang itu meninggalkan makan dan minumnya. Artinya apa? Meskipun menahan lapar, menahan haus, tidak melakukan hubungan seksual, tetapi lisannya tidak ditahan sehingga lisannya ini masih melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, itu bagi Allah puasanya tidak ada gunanya. Percuma, kata Allah. Nah, tetapi kenapa kok di dalam syariat berpuasa itu yang diwajibkan hanya menahan lapar dan dahaga serta menahan tidak melakukan hubungan suami istri? Iya, karena memang dua hal itu yang biasanya sering dilanggar manusia, dan kadang-kadang ya orang tidak bisa mengendalikan diri, tidak bisa menahan diri. Kenapa orang kok sampai banyak yang dikedumpani? Itu ya karena tidak bisa menahan diri dari sekedar kebutuhan perutnya itu. Lalu sampai direwangi korupsi, direwangi mencuri, direwangi ya. Itu karena tidak bisa menahan kebutuhan, menahan nafsunya dalam hal makan dan minum. Sehingga yang bukan haknya pun juga diemban. Demikian pula orang juga seringkali tidak bisa menahan nafsu yang di bawah perut itu, sehingga ya banyak sekali tuh orang kemudian ya karena gara-gara itu dia sampai hancur segalanya juga banyak yang terjadi. Makanya itu oleh Allah disyariatkan untuk ditahan dalam jangka waktu tertentu, sebulan sekali, yaitu di bulan Ramadan itu. Meskipun itu halal sekalipun itu ditahan, jangan dilakukan. Jadi kita secara pasif diminta untuk tidak melakukan itu. Nah, tetapi sekali lagi ya, tidak hanya itu sebenarnya. Sebenarnya kalau Nabi kita Muhammad SAW menuntunkan agar supaya puasa kita itu betul-betul ngefek, ya, betul-betul punya dampak yang sungguh-sungguh terhadap peningkatan kualitas iman dan takwa kita. Sekali lagi, yang puasa itu tidak hanya perut kita dan yang sedikit di bawah perut,
Tetapi sungguhnya seluruh anggota badan kita ini ikut berpuasa. Lisan kita juga dituntut untuk berpuasa. Maksudnya apa? Ya lisan kita jangan digunakan untuk melakukan hal-hal yang dilarang. Apa itu yang dilarang, yang dilakukan oleh lisan itu? Tadi ngomong jorok, apalagi memfitnah, apalagi menggunjing, apalagi mengumpat, ya ditahan. Oke, itu lisan. Apalagi yang mesti harus puasa? Mata kita, mata ini juga harus berpuasa. Ditahan, jangan sampai mata ini melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang secara eksplisit disebut Nabi adalah an-nadhru bisyahwat. Jadi melihat dengan syahwat itu juga termasuk di antara 5 yang membatalkan nilainya puasa. Bukan membatalkan puasanya secara fiqhiyah, secara syariah, tetapi nilai puasanya. An-nadhru bisyahwat. Melihat dengan syahwat. Nah, ini berarti kalau melihat dalam keadaan biasa ya boleh. Jadi bukan berarti kalau melihat wanita itu lalu matanya ditutupi, tidak perlu, ya. Ya dilihat wajar, asal tidak dengan syahwat. Kalau sudah melihatnya dengan syahwat, itu termasuk yang juga membatalkan nilainya puasa. Nah, untuk menilai melihat dengan syahwat atau tidak, ya, itu Nabi memberikan acuan. Ya. Kalau melihatnya pertama kali itu ya boleh dikatakan sebagai bagian dari nikmat lah itu ya, melihat keindahan dunia. Tetapi ketika sudah melihat yang kedua itu yang kata Nabi sudah disebut sebagai melihat dengan syahwat, berpapasan atau melihat wanita atau wanita melihat laki-laki sekali begitu ya boleh. Tapi begitu sudah waduh tertarik, udah ada syahwat, delok meneh. Nah, yang kedua itu sudah termasuk yang bisyahwat itu. Tapi ya kemudian jangan diakali ya. Karena yang kedua itu tidak boleh tapi sekali tapi terus gitu ya. Diteruske gitu terus dipenelengi sampai kemana sama saja ya. Apalagi selain mata dan lisan, telinga kita. Telinga juga harus puasa. Dari apa? Ya dari mendengarkan hal yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, paling mudah telinga ini ya itu orang-orang yang menggunjing itu. Kata Nabi, al-muhtabu wal mustami'u syarikani fil ithmi. Orang yang menggunjing dengan yang mendengarkan itu membuat PT dalam rangka memproduksi dosa. Lu kok begitu? Kenapa? Iya. Karena orang itu tidak mungkin bisa ngerasani, tidak mungkin bisa menggunjing kalau tidak ada yang mendengarkan. Jadi maaf ini ya, ibu-ibu ya, hanya mendengarkan saja terhadap orang yang ngerasani itu sudah termasuk dosa yang harus ditinggalkan. Sebab kalau tidak didengarkan, tidak mungkin seorang itu menggunjing. Sebab kalau sendirian kok menggunjing, ya, ngomong karpe dewe, itu bukan menggunjing namanya. Itu namanya ngrumyang karpe dewi. Berarti itu tandanya orang rodok kurang berarti. Jadi dengarkan toh aja tidak boleh, apalagi ikut nambah-nambahi, apalagi ikut ngompori. Ya. Yang terjadi kan sering kali begitu toh. Jadi orang cerita itu anu loh, begini loh ya. Oh ya memang kok. Wah, malah ditambahi sisan. Nah, apalagi kalau sudah seperti itu. Ya. Apalagi yang tidak boleh itu, yang harus ditahan juga di dalam puasa itu.
pikiran. Jangan sampai pikiran kita ini punya pikiran-pikiran yang, ya kalau basa Jawa ini pikiran ngeres. Ada tuh ya pikiran yang ngeres tuh ya. Jangan sampai. Kita gunakan pikiran kita ini untuk berpikir yang positif, yang bagus-bagus, untuk mengembangkan ilmu, untuk tafakkur. Ya. Jangan untuk yang merencanakan hal yang negatif, yang ngeres-ngeres, jangan sampai. Bahkan termasuk juga hati kita, itu juga harus menahan diri, ikut berpuasa. Dari apa? Dari semua penyakit-penyakit hati. Banyak sekali penyakit hati itu. Dari mulai marah itu kan dari hati. Lalu apa lagi? Suudzon. Lalu apa lagi? Hasud, dengki dengan orang lain. Apalagi takabur, ujub, riya, itu semua dari hati. Nah itu juga selama puasa itu betul-betul kita tahan, tidak kita lakukan. Nah sehingga Bapak Ibu, sesungguhnya kalau kita itu berpuasa dengan benar secara hakiki, ya, mestinya kita itu ya berpuasa secara menyeluruh. Dan itulah yang sebenarnya dituntut oleh Nabi kita Muhammad SAW. Nah selama ini memang ada kategorisasi ya oleh para ulama itu. Puasa itu dibagi 3. Ada puasa yang puasanya orang umum, itu puasanya orang yang baru meninggalkan makan dan minum ya. Tapi masih ngerasani, masih melihat hal yang tidak baik ya. Nah, seringkali kita tuh dibatasi, itulah puasanya kita ini. Jadi kita ini seakan-akan selalu dianggap sebagai orang awam terus. Lalu yang kedua puasa khos, itu puasanya para wali yang di samping meninggalkan makan dan minum juga tadi sudah meninggalkan hal-hal yang terkait dengan mata, telinga, anggota badan yang lain. Apalagi puasa yang khawasul khawas, itu puasanya para nabi yang memang itu sudah puasa semuanya tadi itu. Nah ini seakan-akan membatasi orang-orang seperti kita itu selalu pada level puasa awam tadi itu. Padahal tidak demikian. Yang dituntut oleh agama kita itu ya mestinya ya puasa yang total tadi itu. Bahwa adapun kita belum ke sana, itu ya harus berusaha. Setiap saat harus ada usaha ya, sehingga puasa kita memang ada peningkatan kualitas dari waktu ke waktu, dari tahun ke tahun. Tidak kok puasa kita itu sama terus dari mulai waktu kita kecil sampai dengan sekarang ya. Nah ini sungguhnya ya. Nah mudah-mudahan ya kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ya kita semua ini diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk puasa yang sungguh-sungguh tadi itu, yang hakiki tadi itu, sehingga apa yang menjadi hikmah puasa, manfaat puasa itu betul-betul kita rasakan. Jangan sampai puasa yang kita lakukan itu tidak ngefek. Itulah yang tadi disampaikan Nabi kita, meskipun orang puasa tapi tidak dianggap itu tadi ya. Dan memang kenyataannya banyak yang seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Banyak orang yang berpuasa itu tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita ini dengan puasa yang kita lakukan tidak hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat yang besar dari puasa kita, yakni mudah-mudahan dengan puasa kita ini kita bisa meningkatkan kualitas pribadi kita menjadi kualitas manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nantinya kita betul-betul dibebaskan Allah dari siksa neraka.
Dan tentu saja kalau sudah terbebas dari siksa neraka, kita mudah-mudahan dimasukkan Allah ke dalam surganya yang penuh kenikmatan, Jannatun Na'im. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.